Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala yang kita baca dari kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatul Quran. Kita masih di halaman 28, paragraf yattabi'u wajibatil Quran. Iqra. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala yattabi'u wajibatil Qur'ani wa sunnati ya'kulu at-ta'ama bi ilmin wa yashrabu bi ilmin wa yalbasu bi ilmin wa yanamu bi ilmin wa yujami'u ahlahu bi ilmin wa yashabu al-ikhwana bi ilmin yazuruhum bi ilmin wa yasta'dinu alaihim bi ilmin yujawiru jarahu bi ilmin. Nah, beliau menyampaikan di sini yattabi'u wajibatil Qur'ani was sunnah. Ahlul Quran itu berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, ya'kulut ta'ama bi'ilmin. Makan, Ahlul Quran itu berlandaskan ilmu. Wa yashrabu bi'ilmin. Minum pun pakai ilmu. Wa yalbasu bi'ilmin. Pakai baju juga berlandaskan ilmu. Wa yanamu bi'ilmin. Tidur pakai ilmu. Wa yujami'u ahlahu bi'ilmin. Berinteraksi dengan keluarganya pakai ilmu. Wa yashabul ikhwana bi'ilmin. Berteman dengan rekan-rekannya, dengan saudara-saudaranya pakai ilmu. Wa yazuru bi'ilmin. Berkunjung pakai ilmu. Wa yasta'dhinu alaihim bi'ilmin. Saat minta izin pun pakai ilmu.
yujawiru jarahu bi'ilmin, bertetangga dengan ilmu. Jadi kalau kita simpulkan apa yang disampaikan di dalam paragraf ini, bahwa ahlul Quran ngapain aja itu pakai ilmu. Jadi Al-Quran itu sumbernya ilmu. Sehingga orang yang mengkaji Al-Quran dalam seluruh aktivitasnya dia akan melandasinya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga nggak cukup kita hanya sekedar membaca dan menghafal Al-Quran. Tapi kita perlu memahami dan mengamalkan isinya. Ada sebuah kejadian unik. Seorang hafidz Quran. Disuruh ngimami di sebuah masjid. Saat itu kalau nggak salah hari Jumat. Terus makmumnya bilang, Ustaz, kita pengen mengamalkan sunnah. Apa? Kita baca surat As-Sajdah. Baca apa? Surat As-Sajdah. Apa awalnya surat As-Sajdah? Hah? Alif Lam Mim. Pengen mengamalkan sunnah. Maka oke, siap. Wong dia hafidz kok. Ya. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Subhanallah. Jamaah yang di belakangnya pada mengingatkan. Kenapa? Karena belum baca Al-Fatihah. Begitu Allahu Akbar langsung baca apa? As-Sajdah. Tapi tetap aja. Lanjut aja sampai selesai. Begitu selesai sholat, jamaah pada komplain. Loh, kamu tadi nggak baca Al-Fatihah. Loh, kalian kan minta As-Sajdah, nggak minta Al-Fatihah. Langsung dipecat. Jadi apa? Jadi imam. Nggak cukup hanya sekedar hafidz Quran. Dia harus paham ilmu cara sholat. Dia pikir kalau makmumnya minta As-Sajdah, berarti sholatnya langsung apa? Baca As-Sajdah. Padahal sholat nggak akan sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Saking tidak punyanya ilmu. Maka nggak cukup. Menghafal Al-Quran nggak cukup. Karena itu hanya sarana dalam tanda kutip. Itu hanya sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memahami kandungannya dan mengamalkan isinya. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Ahlul Quran itu yattabi'u wajibatil Qur'ani was sunnah. Ahlul Quran itu cirinya menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu kalau dia tidak ngerti apa kewajiban-kewajiban tersebut? Sehingga Ahlul Quran itu selalu belajar, selalu ngaji. Ngaji di sini bukan hanya membaca, ya, bertilawah. Ngaji di sini maksudnya adalah mengkaji, ya, memahami, belajar isi dari Al-Quran, supaya dia mengerti apa saja kewajiban-kewajiban yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan apa saja kewajiban-kewajiban yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Setelah dia punya ilmunya, terus dia aplikasikan. Ya'kulut ta'ama bi'ilmin.
Saat dia makan, maka makannya pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Makanan yang boleh dimakan harus yang halal. Terus ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang porsi makanan yang seharusnya dikonsumsi. Berapa porsinya? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Terus apa lagi? Ilmu tentang cara makan. Pakai tangan kanan. Terus duduk. Minum pun juga demikian. Wa yashrabu bi'ilmin. Minumnya juga pakai ilmu. Ya. Mulai dari apa yang diminum, terus porsi minumnya, terus cara minumnya. Gak boleh minum langsung dari apa? Ceret. Apalagi dari galon. Ya, ada sebagian orang mangap nang galon. Ilmu apa ini? Ahlul Quran kayak gitu? Ya. Gak kayak gitu Ahlul Quran. Ya. Perilakunya berlandaskan ilmu. Wa yalbasu bi'ilmin. Pakai baju juga berdasarkan apa? Ilmu. Maksudnya bagaimana? Baju mana yang boleh? Kan ada baju yang boleh dipakai, ada baju yang nggak boleh dipakai. Apa baju yang nggak boleh dipakai? Baju apa? Sutra. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Berarti dihindari karena pakai ilmu. Baju curian. Ya. Enggak kok minjem, udah ngomong belum nanti, itu nyuri namanya. Ya. Baju curian. Ya. Terus libasus syuhrah. Baju yang membikin orang ini menjadi pusat perhatian. Ya, bikin orang ini tenar, beda sendiri dibandingkan masyarakatnya. Ini adalah pakai baju berlandaskan ilmu. Wa yanamu bi'ilmin. Dan tidurnya Ahlul Quran pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang waktu tidur. Contoh pas taklim itu bukan waktu tidur, pakai ilmu. Ya. Waktu tidur malam dianjurkan untuk bersegera tidur. Ya. Tidak menunda-nunda tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol sesudahnya. Enggak ngobrol Ustaz, main HP sama aja. Nabi SAW enggak suka bermalam-malam begadang habis isya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka Ahlul Quran itu tidurnya cepat. Supaya apa? Supaya bangunnya cepat. Kenapa bangunnya telat? Karena tidurnya telat. Kenapa habis subuh ngantuk? Karena malamnya begadang. Islam gak suka yang kayak gitu. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Salah satu fungsi malam adalah untuk istirahat, untuk tidur. Ya. Dan tidur malam gak bisa digantikan dengan tidur habis subuh. Tidak bisa. Kenapa? Karena beda waktu. Karena beda waktu. Malam itu Allah jadikan tubuh kita memang siap untuk istirahat. Sedangkan siang habis subuh sampai siang Allah jadikan waktu itu untuk beraktivitas,
Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai waktu untuk beraktivitas. Gak bisa diganti. Walaupun jumlah jamnya sama, tetap gak akan memberikan efek kepada tubuh kita. Sekarang nih misalnya, kita tidur jam 9, bangun jam berapa? Jam berapa? 4:30? Ya Allah. Jam 4 misalnya. Berarti berapa jam itu? 7 jam ya. Kita ganti. Malamnya begadang. Main HP, nonton. Sampai menjelang subuh. Terus berangkat ke masjid. Masya Allah. Masih mau berangkat ke masjid. Ya. Habis subuh jam berapa? 5. Kita tidur. Terus dia tidur 7 jam. Berarti berapa? Sampai jam 12. Sampai zuhur. Ketika bangun zuhur, apakah tubuhnya nyaman? Tidak mungkin nyaman. Padahal jamnya sama. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi waktu tidur. Tidak mungkin. Padahal jumlah jamnya sama. Karena dia tidur bukan pada waktunya. Waktunya tidur itu malam hari. Ketika diubah menjadi siang hari, maka efek kepada tubuh kita akan berbeda. Coba kalau kita tidur mulai jam 9, jam 4 bangun. Fresh apa enggak? Fresh. Enak banget. Melek. Nyaman. Karena apa? Karena tidur di waktunya. Makanya tidur pun butuh apa? Ilmu. Siang juga sama. Siang waktunya qailulah. Namanya saja sudah ketahuan. Qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Sebentar itu berapa? 5 menit? Yo. Berapa sebentar? Setengah jam, 1 jam. Berapa? Setengah jam, 1 jam. Berarti kalau siangnya tidur 5 jam, itu bukan qailulah namanya. Siang itu cukup setengah jam atau 1 jam. Dan itu sudah cukup membuat kepala kita jadi fresh. Misal nih, kalau Rasul SAW dan para sahabatnya biasanya qailulahnya itu sebelum zuhur. Dan itu fleksibel aja sih. Karena kita biasanya sebelum zuhur masih apa? Ada yang di kantor, ada yang di sekolah. Bisa, habis zuhur pun boleh, enggak apa-apa. Intinya perlu tidur barang setengah jam di siang hari. Supaya apa? Supaya nanti ketika asar, otak kita itu sudah seger. Makanya kalau tidur siang, walaupun cuma setengah jam atau 1 jam, berangkat asar itu dalam keadaan apa? Enak tubuhnya. Itu ilmu namanya. Tidur pakai apa? Ilmu. Wa yujami'u ahlahu bi'ilmin. Berinteraksi dengan keluarganya pun juga pakai ilmu. Ilmu cara berbicara, ilmu cara berkomunikasi, ilmu cara menyampaikan nasihat, ilmu cara memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Jadi berkeluarga itu enggak boleh apa boleh? Bodoh, nekat. Ya, enggak boleh. Modal semangat 45 enggak cukup. Harus punya ilmu dulu. Ya, ilmu menjadi seorang suami, ilmu menjadi seorang bapak, itu harus punya. Ilmu menjadi seorang menantu. Ya, betapa banyak konflik terjadi karena menantu sama mertua yang tidak akur. Pakai ilmu. Gak cukup modalnya hanya semangat saja. Wa yashabul ikhwana bi'ilmin. Dan berinteraksi, berteman dengan rekan-rekannya, dengan saudara-saudaranya juga pakai ilmu. Jadi kita berteman sama orang itu harus pakai ilmu. Ilmu bagaimana menjaga perasaan orang lain, ilmu bagaimana cara ngomong supaya tidak menyinggung perasaan,
Aku ora tersinggung, iya nyong jenengan ora tersinggung, tapi kancane tersinggung. Ya. Anda terbiasa ngomong kasar seperti itu, Anda anggap biasa, tapi buat temannya luar biasa. Jadi kelihatan kita ini harus peka ketika ngomong, kita lihat raut muka orang yang kita ajak ngomong gitu loh. Ketika raut mukanya berubah, gak nyaman, oh berarti omongan saya ini menyakitkan. Oh besok-besok saya akan perbaiki cara saya ngomong. Wa yazuruhum bi'ilmin. Saat berkunjung pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu waktunya berkunjung. Bayangkan jam loro awan. Mangsane apa? Mangsane turu. Gak dibukakan pintunya, marah-marah lagi. Lu ente yang salah kok. Masa bertamu di waktu istirahat? Cari waktu yang lain. Kapan berarti? Kapan berarti? Habis asar. Ya, habis asar. Kapan lagi? Ya pagi jam 10 gitu ya. Kalau lagi nggak kerja. Ya. Berkunjung pun ada apanya? Ilmunya. Wa yasta'dhinu 'alaihim bi'ilmin. Dan minta izin pakai ilmu. Kemarin kita sudah pelajari pas pelajaran Adabul Mufrad. Ketika kita ngetuk pintu, tidak boleh apa? Tidak boleh di depan pintu persis. Terus disuruh di mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kenapa coba? Supaya begitu pintunya dibuka, kita nggak ngelihat isi rumah langsung. Innamal isti'dzanu min ajlil basar. Kenapa disyariatkan minta izin? Untuk menjaga pandangan mata. Karena belum tentu isi rumah saat dibuka layak untuk dilihat oleh orang lain. Saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan kedatangan tamu masuk ke dalam rumah, kira-kira jenengan rapi-rapi dulu apa enggak? Iya, karena rumah kita berantakan. Kalau jenengan punya tamu masuk kapanpun nggak perlu rapi-rapi, berarti rumah yang jenengan masya Allah sangat apa? Sangat rapi. Lu kan malu orang lihat isi rumah kita. Iya kalau misalnya cuma baju numpuk. Kalau misalnya di situ ada istri kita. Ya. Kalau orang di rumah itu kan pakai pakaian, bukan pakai pakaian lengkap berhijab. Pakai pakaian dalam rumah biasa. Pakai daster misalnya. Terus kita berdirinya pas di depan pintu. Tidak boleh. Ustaz, tapi pintunya terbuka. Apalagi pintunya terbuka. Pintu tertutup saja kita disuruh di samping. Apalagi pintunya terbuka. Tidak boleh. Kita ucuk-ucuk ngelongok gitu. Tidak boleh. Ya. Itu adab minta izin. Ketok pintunya. Nggak boleh apa? Keras-keras. Ada sebagian orang itu kayak debt collector. Kalau ngetok apa? Ngetok pintu. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di zaman Nabi SAW orang izin itu cukup pakai ini loh. Apa namanya? Ujung apa? Ujung jari. Jadi ketok pintunya itu pakai ujung jari. Tok, tok, tok. Ada sebagian orang enggak. Pakai dor. Ini ngapa sih? Ketok, tok, tok, tok. Ya orang kerungu Ustaz, ya kerungu lah. Kecuali yang punya rumah apa? Tuli itu baru. Yang dengar tok, tok, tok gitu. Terus yang terakhir, wa yujawiru jarahu bi'ilmin. Dan dia bertetangga pakai ilmu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya memuliakan tetangganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Tidak mengganggu mereka, sering membantu mereka, peduli saat mereka membutuhkan bantuan dari kita. Pokoknya ahlul Quran itu ngapa-ngapain selalu berlandaskan ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.